Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kuliah kami yang berjudul Manajemen Proyek. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Prita Agustin. Saya Garonisa. Saya Nazliza. Saya Rizka Maulida Yasin. Saya Syarifah. Di sini saya Prita Agustin ingin menjelaskan definisi proyek. Proyek adalah suatu usaha terencana yang memiliki tujuan spesifik, batasan waktu, dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan secara umumnya, proyek itu pasti memiliki karakteristik, yaitu 1. Tujuan yang jelas, 2. Batasan waktu, 3. Sumber daya terbatas, 4. Perencanaan yang matang, 5. Tim kerja, 6. Pengendalian. Tujuan proyek itu dapat bervariasi dari mulainya pengembangan produk baru, implementasi sistem baru, penelitian ilmiah, hingga penyelenggaraan acara besar. Perbedaan produksi dan proyek. Produksi dan proyek adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks bisnis dan manajemen. Berikut adalah perbedaan antara produksi dan proyek. Yang ke-1, sifat dan tujuan. Produksi adalah kegiatan rutin yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa secara terus-menerus. Tujuan produksi itu memenuhi permintaan pasar dan mencapai efisiensi produksi. Yang kedua, proyek bertujuan khusus yang memiliki awal dan akhir yang ditetapkan. Proyek bersifat sementara dan unik, dengan fokus yang mencapai hasil yang ditargetkan dalam batasan waktu tertentu. Yang kedua, waktu. Waktu produksi dilakukan secara berkelanjutan dan berulang, tanpa batasan waktu yang jelas. Produksi dapat berlangsung secara berbulan-bulan atau bertahun-tahun tergantung pada kebutuhan pasar. Yang kedua, waktu proyek memiliki batasan waktu yang harus ditetapkan dan memiliki awal dan akhir yang jelas, bertujuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, karakteristik. Karakteristik produksi memiliki karakteristik yang stabil yang berulang secara untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, karakteristik proyek memiliki yang unik dan berbeda, setiap proyek memiliki keperluan. Yang keempat, tim. Tim produksi melibatkan tim kerja yang terlatih dan berpengalaman agar tetap stabil dan terlibat dalam kegiatan produksi jangka panjang. Yang kedua, tim proyek melibatkan tim yang dibentuk khusus untuk mencapai tujuan proyek tertentu. Tim ini mungkin terdiri dari anggota dari berbagai departemen atau disiplin ilmu yang berbeda dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan proyek. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Rizka Maulida Yasin. Saya Rizka Maulida Yasin akan melanjutkan presentasi dari Prita. 5. Pengelolaan produksi. Produksi biasanya dikelola dengan pendekatan manajemen operasional yang berfokus pada efisiensi. Proyek. Proyek dikelola dengan pendekatan manajemen proyek yang melibatkan perencanaan proyek, jadwal, anggaran, pengendalian risiko, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek yang ditetapkan. Program adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir dengan baik yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Program seringkali terdiri dari beberapa proyek yang sering terkait dan berkontribusi untuk mencapai hasil yang lebih besar. Program juga dapat melibatkan kegiatan rutin yang berulang dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Ada juga beberapa elemen yang terkait dengan efisiensi program, yaitu tujuan, kegiatan, manajemen, ketertarikan proyek, pengelolaan risiko, dan evaluasi pemantauan. Fase manajemen proyek. Manajemen proyek adalah disiplin yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Proses manajemen proyek meliputi beberapa langkah, termasuk 1. Perencanaan proyek, 2. Perorganisasian proyek, 3. Pelaksanaan proyek, 4. Pengendalian proyek, 5. Penutupan proyek. Manajemen proyek itu juga menggunakan alat teknik dan metodologi yang berbeda untuk membantu manajer proyek dalam mengelola proyek dengan lebih efisien. Beberapa metode manajemen proyek yang umum digunakan termasuk metode PEPT atau CPM. Selanjutnya akan diteruskan oleh Harunisa. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari materi Kariska. Fase perencanaan proyek. Fase perencanaan proyek adalah tahap awal dalam manajemen proyek di mana tujuan
ruang lingkup dan rencana keseluruhan proyek ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam fase perencanaan proyek. Yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, penentuan ruang lingkup. Yang ketiga, analisis resiko. Yang keempat, penjadwalan. Yang kelima, alokasi sumber daya. Yang keenam, penentuan anggaran. Yang ketujuh, komunikasi dan pemangku kepentingan. Yang kedelapan, penilaian kelayakan. Fase perencanaan proyek sangat penting karena menetapkan dasar untuk pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada fase penjadwalan proyek, adalah tahap dalam manajemen proyek di mana jadwal proyek yang terstruktur dan terorganisir dibuat. Langkah-langkahnya adalah: 1. Identifikasi kegiatan. Yang kedua, penentuan urutan kegiatan. Yang ketiga, estimasi waktu. Yang keempat, alokasi sumber daya. Yang kelima, pengembangan jadwal. Fase penjadwalan proyek sangat penting karena memberikan panduan yang jelas tentang waktu dan urutan kegiatan yang harus dilakukan. Ini membantu manajer proyek dalam mengelola sumber daya, mengidentifikasi jalur kritis, dan memantau kemajuan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya ada fase pengendalian proyek. Fase pengendalian proyek, PERT dan CPM adalah bagian penting dari manajemen proyek yang mengacu pada pengawasan dan menyesuaikan jalannya proyek untuk memastikan pencapaian tujuan dalam waktu dan anggaran yang ditetapkan. PERT atau disebut Program Evaluation and Review dan CPM disebut Critical Path Method adalah dua teknik yang umum digunakan dalam fase pengendalian proyek ini. PERT fokus pada estimasi waktu kegiatan dengan mempertimbangkan kepastian. Sementara CPM menyoroti jalur kritis yang mengendalikan durasi keseluruhan proyek. Dengan menggabungkan dua metode ini, manajer proyek dapat lebih efektif mengelola dan mengendalikan proyek mereka. PERT juga ialah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengorganisasi bagian-bagian pekerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naslisa. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, langkah-langkah membuat jaringan PERT dan CPM Network Planning. Yang pertama, mengidentifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan kegiatan mana yang harus terlebih dahulu dan mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan ke seluruh kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang disebut jalur kritis. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Jalur kritis. Jalur kritis dalam kegiatan PERT dan CPM adalah urutan kegiatan yang memiliki durasi total terpanjang dalam proyek. Jalur ini menentukan durasi keseluruhan proyek dan tidak boleh mengalami penundaan jika proyek ingin selesai tepat waktu. Jika ada penundaan dalam salah satu kegiatan di jalur kritis, maka akan berdampak pada penundaan keseluruhan proyek lainnya. Untuk mengidentifikasi jalur kritis ada langkah-langkah, yaitu yang pertama, membuat diagram jaringan. Yang kedua, estimasi waktu kegiatan. Yang ketiga, hitungan waktu mulai dan selesai tercepat. Yang keempat, hitung waktu mulai dan selesai terlama. Yang kelima, tentukan jalur kritis. Manfaat lintasan kritis. Ada beberapa manfaat lintasan kritis, termaksud yang pertama,
Pemahaman terhadap risiko yaitu mengenai lintasan kritis membantu dalam memahami area di dalam sistem atau proses yang memiliki dampak besar terhadap keseluruhan kinerja atau tujuan. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Yang kedua, perencanaan darurat, yaitu lintasan kritis membantu dalam perencanaan darurat dengan menyoroti area-area yang paling rentan terhadap gangguan atau kegagalan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengembangkan strategi pemulihan yang lebih berfokus dan efisien. Yang ketiga, optimasi sumber daya, yaitu dengan memahami lintasan kritis, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Fokus pada area yang paling penting untuk mencapai tujuan bisnis atau operasional. Add on what you want to this use. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aslim Hanifah. Saya akan melanjutkan materi dari Nasriza Atirah Hidayat. Yang keempat, di situ ada peningkatan efisiensi identifikasi lintasan kritis memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan bottlenecks atau hambatan yang dapat menghambat kinerja keseluruhan sistem atau proses. Yang kelima ada perhatikan proses dengan mengevaluasi lintasan kritis. Organisasi dapat menemukan area di mana perbaikan proses dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang keenam ada peningkatan pengambilan keputusan. Mengetahui lintasan kritis memungkinkan para pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang alokasi sumber daya, prioritas proyek, dan pengelolaan risiko. Yang ketujuh ada peningkatan keseluruhan dan keandalan, mengidentifikasi dan pemahaman terhadap lintasan kritis dapat membantu dalam mengurangi risiko kecelakaan atau kegagalan sistem yang dapat membahayakan keselamatan atau keandalan operasi. Yang selanjutnya di situ ada 3 perkiraan waktu PERT. Perkiraan waktu dalam analisis PERT, program evaluation and review technique, biasanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada waktu tercepat optimis, yaitu waktu yang diperkirakan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas jika segala sesuatunya berjalan dengan sangat baik. Yang kedua ada waktu terlama, pesimistis, waktu yang diperkirakan diperlukan untuk menyelesaikan semua tugas jika terjadi segala jenis gangguan atau hambatan yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada waktu terduga, realistis atau normal, waktu yang diperkirakan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mempertimbangkan kondisi normal, dengan kemungkinan adanya beberapa gangguan atau hambatan, namun tidak sebanyak perkiraan waktu terlama. Selanjutnya ada waktu normal dalam pengerjaan proyek. Waktu normal dalam pengerjaan proyek dapat konteks analisis PERT adalah perkiraan waktu yang realistis atau modern untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mempertimbangkan kondisi normal tanpa kejadian yang sangat baik, optimis, atau sangat buruk, pesimistis. Waktu normal seringkali merupakan nilai tengah antara waktu tercepat dan waktu terlama. Waktu normal dalam pengerjaan proyek biasanya ditentukan setelah melakukan estimasi waktu tercepat dan waktu terlama untuk setiap tugas dalam proyek.
ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber daya yang bersedia, kemampuan tim, dan kompleksitas tugas. Dengan memperhitungkan waktu tercepat, waktu terlama, dan faktor-faktor lainnya, jadi waktu normal itu dapat didestimasi sebagai nilai tengah yang realistis di antara kedua perkiraan ekstrim tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.